Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa dari kelas 3C. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Yang pertama saya Yulfar Briliantara dengan NIM 211217857. Nomor 2 Mas Yudi Astanto 211217869. Yang ketiga Rio Andani dengan NIM 211217864. Dan yang keempat, Mas Trihandoyo dengan NIM 211217865. Kami akan mempresentasikan tentang perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa. Dan yang pertama akan dinganu oleh Mas Yudi. Monggo, Mas. Oke, selamat sore rekan-rekan. Untuk presentase dari kelompok kami yaitu perlindungan hukum tertanggung dalam asuransi jiwa. Latar belakang masalah. Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Maraknya berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi yang sayang tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi. Unsur ganti kerugian sebagai unsur penting dalam asuransi sayangnya belum berjalan sesuai dengan tujuan pemegang polis asuransi yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi. Satu hal yang cukup pelik dalam asuransi adalah masalah klaim yang merupakan uang pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi atau penanggung jawab kepada tertanggung. Dapat dilihat bahwa perjanjian asuransi jiwa tidak dilaksanakan dengan itikat baik oleh pihak-pihak terlibat, sebagaimana yang diatur dalam polis asuransi jiwa. Disinilah muncul ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Kasus dalam sengketa asuransi yang menyangkut mengenai etikat buruk bisa datang baik dari perusahaan asuransi maupun dari pihak pemegang polis. Tujuannya sudah tentu demi keuntungan pribadi semata. Mengenai apa yang dimaksud dengan etikat buruk juga tidak ada pasal-pasal yang jelas menyatakan untuk itu. Etikat buruk yang dimaksud adalah kebalikan dari prinsip utmost good faith yang menekankan pentingnya prinsip beretikat baik dalam setiap perjanjian. Tidak jarang terjadi suatu kasus di mana pihak tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dari klaim yang diajukannya. Ada pula kasus di mana pihak tertanggung melakukan etikat buruk dalam melakukan klaim. Misalnya, dengan sengaja melakukan pembakaran atau properti guna mendapatkan ganti rugi. Ada pula kasus di mana pihak di luar tertanggung yang melakukan etikat buruk misalnya dengan melakukan pembunuhan terhadap tertanggung guna mendapatkan klaim asuransi jiwa. Di samping itu juga terdapat kasus di mana pihak asuransi tidak mau membayar klaim yang diajukan oleh pemegang polis dengan alasan telah terjadi pemalsuan ataupun pemberian keterangan yang tidak benar di dalam polis. Hal seperti ini seringkali terjadi sehingga masing-masing pihak menuduh pihak lain telah melakukan etikat buruk dengan tidak memenuhi prestasinya. Mengenai etikat buruk dalam asuransi adalah perbuatan yang dengan sengaja tidak memberitahukan kondisi atau keadaan objek yang akan diasuransikan. Biasanya calon tertanggung atau terjadinya wan prestasi yang mana tidak membayarkan kewajibannya kepada pihak tertanggung. Dan itu biasanya dari pihak perusahaan asuransi. Seperti kasus yang dialami Victor Josinaga, sengketa antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi Prudential Life. Perkara tersebut bermula ketika Prudential menolak klaim asuransi yang diajukan Victor atas nama istrinya Eva Pasaribu. Dalam gugatannya, Victor menuntut ganti Prudential untuk membayar klaim asuransi senilai 150 juta rupiah. Akan tetapi pihak penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi menolak klaim atas apa yang telah diajukan pihak tertanggung. Pasalnya perusahaan asuransi itu menilai tuntutan klaim asuransi yang dilayangkan ahli waris salah satu nasabahnya tersebut didasari etikat tidak baik. Hal ini tentu saja merugikan pihak tertanggung atau pemegang polis karena mereka yang terlanjur membeli polis tidak bisa lagi berbuat banyak
ketika terjadi ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan kenyataan yang diterima. Padahal konsumen asuransi mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tidak setaranya kedudukan antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi sebagaimana penerapan perjanjian baku menyebabkan fungsi perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi itu dipertanyakan. Salah satu institusi yang berwenang dalam berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum tersebut ialah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang pada pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Manakala timbul perselisihan atau persengketaan di antara pemenang polis asuransi dengan perusahaan asuransi, maka sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangannya pada otoritas jasa keuangan melakukan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik melalui peradilan atau integrasi maupun penyelesaian sengketa di luar peradilan atau non-integrasi. Permasalahannya ialah sejauh mana perlindungan pemenang polis asuransi diwujudkan. Pemenang polis adalah pihak yang meningkatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas resiko bagi dirinya, tergantung atau peserta lain. Adapun seorang dalam pemegang polis mempunyai suatu tujuan utama yaitu menerima ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diduga menimpa objek asuransi menurut ketentuan pasal 304 KUHD. Polis asuransi jiwa harus memuat sebagai berikut. 1. Harian diadakan asuransi. Nama tertanggung, nama orang yang jiwanya diasuransikan. Saat mulai dan berakhirnya evenement. Jumlah asuransi. Premi asuransi. Akan tetapi mengenai rencana jumlah dan peraturan syarat-syarat asuransi sama sekali tergantung pada persetujuan dan penentuan syarat-syarat asuransi. Sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua pihak. Pasal 305 KUHD. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diuraikan dalam penulisan hukum ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap perjanjian asuransi jiwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. 2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan penanggung polis pada perusahaan asuransi dalam kurung PT Prudential Life. 3. Pembahasan. 1. Kesepakatan yang terjadi antara perusahaan asuransi dan tertanggung dituangkan dalam polis. Polis pada asuransi bersifat standar atau baku. Artinya polis sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh perusahaan asuransi. Mengandung kata atau penafsiran yang berbeda. Namun pada kenyataannya polis yang terbitkan oleh perusahaan asuransi memuat bahasa yang mengandung penafsiran yang berbeda oleh para pihak yang berakibatkan ditolaknya klaim yang diajukan tertanggung atau si pemegang polis. Permasalahan yang diangkat pada penulis ini adalah bagaimana pengaturan kontak baku polis asuransi jiwa di Indonesia dan bagaimana untuk perlindungan hukum pemegang polis terhadap penerapan
klausula baku polis asuransi jiwa di Indonesia. Pengaturan kontak baku di Indonesia diatur berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 1 POJK 07 2013 dan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta peraturan pemerintah nomor 7 tahun 92 pasal 19 dan UU nomor 40 tahun 2014 tentang usaha perasuransian. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam penerapan kontrak baku pada polis asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan ganti kerugian jika adanya tuntutan klaim dan tertanggung yang telah memenuhi ketentuan dalam polis asuransi jiwa. Jika menimbulkan sengketa, pertanggung berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi berdasarkan pasal 54 bab X 11 Undang-Undang nomor 40 tentang perasuransian, yaitu tentang perlindungan hukum pemegang polis bagi tertanggung dan perusahaan asuransi. Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan dalam hubungan bisnis atau perjanjian. Dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan pasal 18 Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku, yaitu A. 1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. B. 2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. C. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen. D. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan si pihak, yaitu berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. E. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. F. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. G. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa dan jasa yang dibelinya. H. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa pada pelaku usaha pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Baik, saya lanjutkan. Tidak hanya berhenti di situ, di dalam ayat 3 bahwa pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam perjanjian pada umumnya, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu. Hubungan keperdataan yang timbul pada para pihak yang saling mengikatkan diri memberi konsekuensi hukum yang harus ditaati dan dijalankan oleh kedua belah pihak tersebut. Lahirnya hubungan tersebut berawal dari adanya kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain berkaitan dengan klausula baku, upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai keadilan berkontrak dapat dilakukan dengan upaya pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, tanggung jawab pembinaan berada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Pada rumusan masalah kedua, karena arbitrase tidak terlaksana dengan baik, maka dibawa ke ranah pengadilan oleh ahli waris tertanggung dari penanggung PT Prudential Life Assurance. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas putusan 438 garing PDT.G garing 2014 garing PN Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan pelanggaran tertanggung terhadap prinsip utmost good faith atau itikat paling baik yang diatur dalam pasal 251 KUHD.
sebagai salah satu prinsip atau asas penting dalam hukum perjanjian asuransi. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Prudensial harus membayar klaim asuransi sebesar Rp 75 juta ditambah bunga sebesar 6% per bulan. Di dalam gugatan awal sebenarnya penggugat meminta Prudensial membayar klaim asuransi sebanyak Rp 150 juta dengan bunga 10% per bulan. Ketua Majelis Hakim menyebutkan hanya dikabulkannya sebagian gugatan ini karena melihat fakta-fakta yang tertera selama persidangan. Karena baik tergugat maupun penggugat sama-sama dirugikan. Prudensial dirugikan karena tertanggung ternyata sudah menderita sakit sebelum polis asuransi ditandatangani. Namun, Ketua Majelis Hakim juga menyatakan penggugat juga dirugikan karena telah pernah mendapat klaim asuransi yang diminta. Atas dasar pertimbangan itu, maka Hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat. D. Kesimpulan, perusahaan asuransi jiwa hendaknya dalam membuat draft-draft perjanjian asuransi, yaitu polis tidak mencantumkan klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawabnya kepada tertanggung dan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak pemegang polis atau tertanggung yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai konsumen dan menyebabkan posisinya menjadi pihak yang lemah. Dan berdasarkan prinsip insurable interest yang mendapat manfaat pembayaran dalam asuransi jiwa adalah kreditur dan debitur. Dan jika dilihat dari konsep dari asuransi, yang berhak menerima pembayaran klaim adalah kreditur sebagai tertanggung. Penerapan prinsip utmost good faith tidak dilakukan dengan baik oleh tertanggung sehingga mengakibatkan penolakan klaim dari menanggung. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2, Yulfa Harbriliantara 211-217-857, Trihandoyo 211-217-865, Yudi Astanto 211-217-869, Rio Andani 211-217-864. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.